Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Taufik Alif. Perkenalkan, nama saya Krisana Menawan Siombing dengan NPM 2306-230893. Di sini saya akan menjelaskan IV karakteristik dari NMOS dan PMOS. Jadi di sini saya sudah membuat rangkaian NMOS dan juga sudah menjalankannya. Dan di sini dapat dilihat ada grafik yang menunjukkan sumbu X ini merupakan sumbu VDS atau drain to source, dan sumbu Y ini merupakan output dari ID atau arus drain. Lalu di sini dapat dilihat terdapat 5 kurva berwarna. Ini menandakan tegangan gate to source atau VGS yang dijalankan dari 0 sampai 5 volt. Begitu pula juga dengan VDS ini 0 sampai 5 volt. Oke, jadi dapat dilihat ketika VGS 0, dapat dilihat arus yang dilewatkan itu juga 0. Dan juga dapat dilihat ketika VGS-nya 1, arus yang di arus yang dikeluarkan itu sudah mulai terlihat, dan juga seterusnya sampai ke atas sampai VGS-nya itu 5 volt. Juga di sini terdapat 3 region. Yang pertama itu ada cutoff region. Jadi di sini sekitar di ujung kiri ini, di mana arus yang dikeluarkan ID itu masih 0. Lalu di sini terdapat triode region, atau di mana arus yang dikeluarkan itu masih bergantung dengan VGS. Jadi ketika VGS-nya naik, arus yang dikeluarkan juga itu naik. Lalu terakhir ini terdapat saturation region, di mana arus yang dikeluarkan itu sudah stabil dan hanya bergantung pada VGS. Nah, ini merupakan grafik kurva ketika W atau width dari sebuah NMOS-nya itu sebesar 5 mikro. Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi ketika width atau lebarnya itu diperbesar. Dan ya, dapat dilihat arus yang dilewatkan itu juga semakin besar. Ini sesuai dengan teori ID, di mana W per L, ketika W-nya itu dinaikkan, maka arus yang dilewatkan itu juga semakin besar. Lalu di sini juga ada rangkaian PMOS. Sebenarnya tidak jauh beda dengan rangkaian NMOS, akan tetapi PMOS ini bekerja pada daerah negatif. Jadi pada dasarnya teorinya sama. Dapat dilihat ini ketika VGS-nya 0, arus yang dilewatkan juga 0, dan seterusnya sampai ke atas. Ketika VGS-nya 5, maka arus yang dilewatkan juga makin besar. Sama halnya ketika lebarnya itu diperbesar. Nah, dapat dilihat juga ide atau arus yang keluar itu juga diperbesar. Jadi ini mendukung teori di mana ide atau arus drain itu keluarannya makin besar ketika width atau lebar dari sebuah MOSFET itu diperbesar. Sekian penjelasan dari saya. Tidak ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.